ketika pertanyaannya dengan apa engkau memperoleh karomah ini, lalu si anak perempuan itu menjawab, karena memperbanyak sholawat kepada Nabi. Maka sejak saat itu, lalu kemudian Syekh Jazuli itu bersumpah akan menyusun kitab yang berisi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di makam beliau itu semerbak harum baunya, dikarenakan beliau senang membaca sholawat kepada Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Riwayat kemudian, setelah beliau itu menyusun kitab Dalail Khairat, sebelum kitab itu diajarkan kepada muridnya, mentarbiyah kepada para muridnya, beliau melakukan riyadhah, halwat dan uzlah selama 14 tahun. Nah ini orang dulu modelnya begini, Pak. Jadi riyadhah 14 tahun. Nah, setelah beliau mengajarkan kitab Dalail Khairat yang berisi salawat, untayan salawat kepada Nabi, muridnya membludak, mencapai 12.000 orang lebih. Zaman itu tahun 870 Masehi. Nah, karena itu kemudian di dalam tidurnya beliau mendapatkan ilham. Allah menganugerahkan karomah dan derajat yang tinggi kepada dirinya karena kamu senang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dituturkan oleh Ustadz Abdul Ghani Ashkur dalam bukunya Petunjuk Memperoleh Syafaat Nabi, Bandung, penerbit Husaini 1997. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu Syekh Jazuli mendapatkan gelar banyak. Ada yang menyebut guru besar, ada yang menyebut imam pemberi fatwa atau mufti, ada yang menyebut waliullah agung, ada yang menyebut wali kutub, ada yang menyebut ahli hakikat, memiliki banyak karomah. Radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihi, amin. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya dan berkahnya melimpah kepada kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan Fatihah ala hadiniyah wa kulidin salihah wa ila hadrin nabi, khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman al-Jazuli al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengapa kemudian banyak orang yang bersalawat kepada Nabi mendapatkan karomah? Nah, apakah ada perintah untuk bersolawat kepada Nabi? Ini penting karena jangan sampai nanti kita tidak tahu bahwa bersolawat kepada Nabi itu perintah langsung dari Allah melalui Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 56, di dalam mushaf itu halaman 426, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Nah, setelah Allah mendeklar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu bersalawat kepada Nabi, baru kemudian Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima,
ucapkanlah solawat dan salam penghormatan kepada Nabi. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat ini, ulama yang terkenal di zamannya yaitu dari Indonesia Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, kadang sering disebut Al-Jawi Al-Bantani. Dulu itu Indonesia di Mekah itu tidak dikenal. Yang dikenal itu Al-Jawi. Jadi orang dari Sumatera juga mengatakan, katakanlah namanya Abdullah Al-Jawi Al-Sumatrani. Lalu kemudian namanya Ahmad, umpamanya Ahmad bin Abu Bakar Al-Jawi Al-Banjari umpamanya. Jadi Jawa itu lebih terkenal. Jadi sebelum Indonesia dikenal, Jawa sudah lebih dikenal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi di dalam kitab tafsirnya, wala yajibani illa fi sholat, tidak wajib menunjukkan salawat dan salam kecuali dalam sholat. Nah, jadi yang namanya salawat itu di luar itu hanya sunnah. Fayajibani fit tasyahud, dan salawat dan salam itu wajib dibaca dalam tasyahud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa qauluna Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Seperti yang kita baca dalam tasyahud itu, itulah yang harus kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha alaihi biha asyra. Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholatan wahidatan, dengan solawat satu kali. Ini satu kali. Sallallahu, maka Allah bersolawat alaihi, kepada orang yang bersolawat tadi, biha, dengan solawatnya, asyron, 10 kali. Alhamdulillah. Jadi kalau kita selawat kepada Nabi 10 kali, Allah bersolawat membalas salat kita dengan 100 kali. Kalau kita 100 kali membaca salawat kepada Nabi, maka Allah menjadi 1000 kali kepada kita. Bayangkan, kalau Allah bersolawat kepada kita, maka insya Allah apapun yang kita inginkan terkabul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu dalam kajian ini, mari kita berbanyak menbaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Orang zikir membaca salawat itu bukan untuk mencari keajaiban. Nah, ini mulai ini masuk. Zikir atau membaca sholawat, memperbanyak sholawat, bukan tujuan untuk mencari karomah, bukan tujuan untuk mencari keajaiban, bukan juga untuk ingin terbang. Jadi kalau bapak-bapak hadirin rahimakumullah memperbanyak baca sholawat, lalu kepingin kayak perempuan, anak perempuan tadi meludah ke sumur lalu airnya naik ke atas, udah nggak perlu. Sekarang itu kita tinggal buka keran, pakai sanyo, pakai jet pump, udah tinggal berwudu. Gak perlu begitu. Umpamanya ada orang yang kemudian zikir banyak sampai ribuan, ratusan ribu, lalu pingin terbang, gak perlu yang begitu. Kalau kita mau ke Mekah, cukup pakai pesawat. Nah, karena itu lalu apa yang kita inginkan? Hadirin rahimakumullah. Jadi mari kita renungkan kisah-kisah orang-orang yang ahli zikir, kisah-kisah orang sufi, kisah-kisah orang thariqah. Apa yang mereka inginkan itu ketika mereka itu menzikirkan. Jadi bukan kepingin keajaiban, bukan kepingin sakti, bukan kepingin kebal, bukan supaya anti bacok, anti tembak, bukan. Kita lihat di sini. Kita lihat
Oh ini sejarah ini. Kita sampai jam berapa ini?